Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Renungan Prapaskah di hari kelima pada tanggal 7 Maret ini mengambil tema Kristus pengantara kita. Mari mengundang Roh Kudus untuk menerangi hati kita dengan kebenaran firman-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Kristus berkenan menjadi pengantara kami, sehingga kami beroleh pengampunan oleh kurban darah-Nya. Beri kami pengertian agar peran Kristus dapat kami pahami melalui karya-Nya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Kristus Sang Pengantara, kami memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari surat 1 Yohanes 2 ayat 1-6.
yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah ayat 2, 3, dan 6. Saya akan membacakan ayat-ayat ini. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami dengan benar dalam proses pengorbanan Kristus. Yang pertama, Kristus adalah pendamaian atas segala dosa kita. Dengan perantaraan Kristus, kita mendapat pengampunan. Apa yang terjadi jika kita tidak memperoleh pengampunan? Roma 6 ayat 23 menyaksikan bahwa upah dosa ialah maut. Maut di sini berbicara tentang kematian secara jasmani pada akhir kehidupan di dunia ini. Namun sekaligus berbicara tentang kematian kekal, di mana kita beroleh penghukuman atas segala dosa kita. Kita tidak dapat menyelamatkan hidup kita sendiri, baik melalui perbuatan baik maupun pertolongan siapapun. Tanpa kurban yang dapat memperdamaikan kita dengan Allah, kita tidak akan selamat. Kolose 1 ayat 20 mengatakan, anugerah yang luar biasa buat kita sekalian. Namun oleh darah Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kristus sendiri satu-satunya korban yang sempurna. Manusia yang tak pernah berdosa, memberikan hidupnya mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita semua. Maka mengenal Allah dan menaati Kristus adalah satu-satunya pilihan. 2 Tesalonika 1 ayat 8 dan 9. Darah Kristus hanya efektif bagi pendamaian jika disertai pertobatan serta pengakuan bahwa korban itu telah menggantikan dirinya. Hal yang kedua, melalui Kristus kita mengenal Allah dan mengikuti perintah-perintahnya. Konsep pendamaian bukan sekedar pembatalan hukuman, namun dua pihak yang berseteru, yaitu kita dan Allah, dibuat berdamai. Berdamai berarti memiliki relasi baru yang hangat, ada saling pengertian dan saling menyukakan satu sama lain. Disinilah kita memerlukan seorang pengantara, menjadi pengantara yang menyampaikan kerinduan kita serta membela kita di hadapan Allah. Banyak orang yang mengaku dirinya utusan Allah, padahal hidupnya bertentangan dengan perintah Allah. Bagaimana kita bisa mengenal perintah Allah, memahaminya dengan benar, serta mengikuti perintah-perintah Allah dari orang yang hidupnya jelas-jelas bertentangan dengan Allah? Lebih dari itu, kita memerlukan teladan yang dapat mewujudkan perintah tersebut dalam karya nyata seorang manusia. Begitu banyak teori tentang hal-hal ideal yang tak pernah diketahui. Bagaimana kita bisa mewujudkannya? Hanya Kristus yang dapat menerjemahkan isi hati Allah dalam bentuk tindakan nyata, sekaligus memberi teladan bagaimana meresponnya dengan benar. Misalnya cara mengasihi sesama, berlaku adil, menegakkan prinsip, mengalahkan roh jahat, dan masih banyak lagi. Demikian pula dalam penguraian firman Allah. Mengenai pengajaran, sungguh-sungguh Kristus menyampaikan dalam hal-hal yang mudah dimengerti. Penjelasan mengenai nubuat bahkan penggenapannya, semuanya itu disampaikan oleh Kristus. Yang ketiga, tujuan hidup kita adalah mengikuti jejak Kristus dan hidup bersatu dengan Allah. Akhir hidup kita bukanlah dunia ini. Tujuan akhir hidup kita bukanlah kesuksesan di dalam dunia ini dengan segala pesonanya, namun hidup bersatu dengan Allah. Bagaimana kita bisa yakin bahwa Allah akan menerima kita untuk hidup bersamanya dalam kekekalan, sementara kita tidak memiliki relasi dengan Allah? Orang yang merasa sok kenal, sok dekat dengan Allah, apalagi merasa bahwa Allah pasti akan menuruti semua permintaannya, padahal hidupnya sama sekali tidak menunjukkan kesesuaian dengan perintah Allah. Hal ini adalah sebuah mimpi di siang bolong
Akan tiba waktunya di mana mimpi itu berakhir sekaligus bersamaan dengan akhir hidupnya. Ini berarti semua penyesalan itu sudah terlambat dan tidak ada lagi yang bisa diperbaikinya. Dengan sabar, Kristus telah menuntun kita agar kita dapat mengenal Allah dan hidup bersatu dengan Allah. Kristus mengajar kita untuk memahami isi hati Allah, mengikuti perintahnya, serta berjalan menuju penggenapan janjinya. Kita diterima sebagai anak-anak Allah karena Kristus menjadi yang sulung bagi kita. Jika kita dapat mengikuti jejak Kristus, maka kita juga bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Namun sebaliknya, jika bukan Kristus yang kita ikuti, belum tentu hal ini adalah benar dan belum tentu itu sesuai dengan kehendak Allah. Ketaatan kita kepada Allah menunjukkan kasih kita kepada Allah. Maka jangan lagi membuang waktu untuk mencari-cari jalan keselamatan di luar Kristus. Jangan lagi mereka-reka kehendak Allah dengan berbagai spekulasi yang menyesatkan. Ikuti Kristus, semuanya akan menjadi jelas. Mari kita bersama berdoa. Bapa, buatlah kami menaklukkan diri kepada Kristus. Beri kami keteguhan hati untuk mengikut tiap jejaknya, agar kami boleh taat dan dibawa untuk mengenal Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas dan keluarga damai, mengikut jejak Kristus merupakan jalan terdekat dan pasti menuju Allah.